selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, pergerakan kelompok bajak laut Kurohige benar-benar mencerminkan pergerakan yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut Rocks di masa lalu. Ya, bagaimana tidak? Hal ini berawal pada manga One Piece chapter 1154 yang mengkonfirmasi bahwa Marshal D. Teach aka Kurohige merupakan anak dari Rock D. Sebek. Lalu pada manga One Piece chapter 1155, Rock D. Sebek mengatakan dan menjelaskan rencana besarnya untuk menguasai dunia kepada Raja Haral yang akan dia mulai dengan menguasai Pulau Hachinosu yang saat ini merupakan markas dari Sang Kaisar Lautan Marshal D. Teach. Lalu yang terakhir, di chapter 1156, setelah Rocks berhasil merebut Pulau Hachinosu dan mendapatkan anggota baru di kelompok bajak lautnya, Rock D. Sebek mengatakan dengan sangat lantang bahwa dia hanya butuh 2 buah iblis legendaris untuk menaklukkan tanah suci Merijoa. Ya, disadari atau tidak, rencana Sebek untuk menguasai Pulau Hachinosu hanyalah sebuah salam pembuka yang akan dia lanjutkan dengan menghancurkan dan mengkudeta pemerintah dunia dan menjadi raja dunia. Yang mana hal ini sesuai janji Rock D. Sebek kepada Im Sama bahwa dia akan kembali. Jelas sampai di sini, apabila kita analisa lagi dari rentetan rencana besar Rock D. Sebek dari 3 chapter tersebut, menariknya hal ini pun seolah sedang dieksekusi oleh kelompok bajak laut Kurohige. Ya, Yonko yang satu ini benar-benar telah mempersiapkan rencana matangnya untuk melanjutkan tekad dari Rock D. Sebek untuk menguasai dunia One Piece. Mulai dari merekrut orang-orang gila yang berasal dari Impel Down, merebut buah iblis Gura-Gura Nomi, dan yang terakhir merebut Pulau Hachinosu dari Ochoku yang merupakan salah satu mantan anggota bajak laut Rocks. Artinya, jika semua rencana Kurohige ini sesuai dengan rencana ayahnya, maka sudah dapat dipastikan langkah berikutnya yang akan diambil oleh kelompok bajak laut Kurohige adalah menghancurkan tanah suci Merijoa. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana cara Kurohige menghancurkan tanah suci Merijoa yang notabene memiliki penjagaan yang sangat ketat? Jawabannya ada di chapter 1126. Ya, di chapter ini kita bisa melihat salah satu anggota bajak laut Kurohige yaitu Laffy telah berada di dekat Red Port yang merupakan akses masuk ke tanah suci Merijoa. Menariknya, keberadaan Laffy ini tidak terdeteksi sama sekali oleh Angkatan Laut. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army yang mulai melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal pemerintah dunia. Dengan kata lain, keberadaan Laffy yang berada di dekat Red Port yang menjadi tempat akses masuknya seseorang menuju ke tanah suci Merijoa pasti bukan hanya sekedar untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Karena faktanya, tepat di momen itu juga, Kurohige memperingatkan Laffy untuk segera melakukan persiapan untuk kelompok bajak lautnya. Lalu persiapan seperti apa yang dimaksud oleh Kurohige ini? Jawabannya ada di chapter 1149 saat Im Sama tiba-tiba datang ke negeri Elbaf dan merasuki tubuh Gunko. Ya, di chapter ini Im Sama mengatakan bahwa tanah suci Merijoa telah menjadi lautan api. Artinya ada sebuah sabotase yang dilakukan oleh seseorang saat penyerangan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army. Dengan kata lain, Laffy memanfaatkan momen penyerangan organisasi Revolutionary Army untuk membakar tanah suci Merijoa. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Laffy telah menyusupkan berbagai bahan peledak di kapal-kapal milik pemerintah dunia. Ya, perlu diingat ya bosku, apabila kita melihat reputasi yang dimiliki oleh Laffy ini pernah menyusup ke tanah suci Merijoa untuk merekomendasikan Kurohige menjadi seorang Shichibukai yang baru menggantikan Crocodile. Artinya, Laffy paham betul keadaan dan kondisi di tanah suci Merijoa, sehingga tidak mengherankan kenapa Kurohige menunjuk Laffy untuk melakukan misinya di tanah suci Merijoa.
Di sisi lain, hal ini juga seolah menjadi sebuah jawaban kenapa figur Lance Armstrong diperintahkan untuk segera kembali ke Tanah Suci Merijoa, karena para angkatan laut saat ini tidak bisa mengatasi kekacauan di Tanah Suci Merijoa. Apalagi hanya Fleet Admiral Sakazuki Akainu saja yang saat ini berada di Tanah Suci Merijoa. Ya, perlu diingat ya bosku, Admiral Fujitora terakhir terlihat di chapter 957, di mana Admiral Fujitora memutuskan untuk pergi setelah terlibat bentrokan di Tanah Suci Merijoa setelah terjadinya pertemuan Reverie dengan sahabatnya sendiri, yaitu Admiral Ryukugyu. Sementara Admiral Ryukugyu terakhir terlihat berada di suatu pulau yang ada di dunia baru, di mana Admiral Ryukugyu ini sedang menjalankan misinya untuk menangkap Edward Weevil. Sedangkan Admiral Kizaru sepertinya masih belum kembali ke markas Angkatan Laut setelah dibuat kesal oleh perkataan Akainu. Itu sebabnya hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk besar jika benar kelompok bajak laut Kurohige akan segera melakukan pergerakan besar mereka di tengah-tengah kekacauan yang saat ini sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa. Maka tidak menutup kemungkinan tewasnya seorang petinggi Angkatan Laut oleh Rock Dizebek di masa lalu akan menjadi sebuah dejavu. Dengan kata lain, jika Kurohige adalah orang yang mewarisi tekad dari Rock Dizebek, maka salah satu petinggi Angkatan Laut akan menjadi korban dari bajak laut Kurohige. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, satu-satunya petinggi Angkatan Laut yang sedang berada di Tanah Suci Merijoa adalah sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu. Nah, menariknya, tak sedikit dari para fan One Piece yang percaya bahwa sosok petinggi Angkatan Laut yang tewas di tangan Rock Dizebek 56 tahun yang lalu adalah ayahnya Akainu. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah alasan kuat kenapa Akainu sangat membenci para bajak laut. Nah, sampai di sini tentunya konflik dan pertempuran yang sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa akan jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan konflik yang saat ini sedang terjadi di negeri Elbaf. Ya, organisasi Revolutionary Army dan bajak laut Kurohige yang hadir di tempat yang sama untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Sehingga hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata bahwa selagi mereka memiliki tujuan yang sama, tidak ada kata gengsi untuk saling bekerja sama. Ya, entah bagaimana nantinya Sakazuki Akainu ini akan mati, tapi yang jelas, kehadiran organisasi Revolutionary Army dan bajak laut Kurohige yang sedang mengacak-acak Tanah Suci Merijoa akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Sehingga hal inilah yang akan dimanfaatkan oleh para bajak laut dan juga para bounty hunter untuk ikut serta menghabisi para angkatan laut. Perlu diingat ya bosku, bounty yang diberikan oleh organisasi Crossquill terhadap para petinggi angkatan laut ini tidak main-main. Sehingga rasanya akan sangat masuk akal jika seorang Fleet Admiral seperti Sakazuki Akainu akan memiliki bounty 5 mahkota atau setara 5 miliar berry. Nah, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan adalah pergerakan bajak laut Kurohige ini benar-benar mencerminkan pergerakan yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut Rock di masa lalu. Ya, meskipun Rock Dizebek telah gagal menepati janjinya kepada Im Sama untuk kembali ke Tanah Suci Merijoa, namun tekad dari Rock Dizebek tidak akan pernah mati dan saat ini telah diwariskan kepada anaknya sendiri, yaitu Marshal Ditich. Sehingga hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kelompok bajak laut Kurohige untuk segera bertemu dan berhadapan langsung dengan Im Sama. Nah, jika benar nantinya Kurohige akan berhadapan langsung dengan Im Sama dan berhasil mengalahkan Im Sama, maka ini akan menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami. Karena sudah dapat dipastikan, Kurohige akan merebut kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Im Sama. Sehingga hal ini juga semakin menegaskan bahwa sebenarnya villain utama dalam cerita One Piece bukanlah Im Sama, melainkan sang kaisar lautan Marshal Ditich. Dan battle terakhir dalam cerita One Piece adalah kelompok bajak laut topi jerami versus bajak laut Kurohige. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang kematian sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu di tangan Yonko Kurohige. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.